Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan pembelajaran bersama kami. Kali ini mapel yang akan saya sampaikan adalah pemeliharaan kelistrikan sepeda motor untuk SMK Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor kelas 11 semester 1. KD yang akan saya sampaikan kali ini adalah KD 3.1, yaitu memahami prinsip kerja sistem penerangan. Untuk pertemuan yang ketiga ini, saya akan mengambil pokok pembahasan yaitu sistem instrumentasi dan tanda peringatan, atau yang dikenal dengan nama Instrumentation and Warning System. Materi ini akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Juni Eko Kunchoro SPD. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti pembelajaran kali ini, diharapkan para siswa nanti mampu memahami tentang sistem instrumentasi, kemudian memahami tentang warning system, memahami tentang speedometer, neutral switch, brake light switch, serta full level meter, memahami tentang peraturan sistem penerangan, dan memahami tentang jenis-jenis bola lampu yang dipakai di kendaraan bermotor. Untuk pengertian sistem instrumentasi, perhatikan untuk gambar instrumentasi yang ada pada sepeda motor. Yang dimaksud dengan instrumentasi adalah perlengkapan sepeda motor yang berupa alat ukur yang memberikan informasi kepada pengendara tentang keadaan sepeda motor tersebut. Sistem instrumentasi pada sepeda motor tidak sama jumlahnya, mulai dari sepeda motor dengan instrumentasi yang sederhana sampai sepeda motor yang dilengkapi dengan instrumentasi yang banyak atau lebih kompleks. Kemudian sistem instrumentasi yang lengkap pada kendaraan bermotor biasanya terdiri dari yang pertama adalah speedometer atau yang dikenal dengan pengukur kecepatan kendaraan. Kemudian di atas saya ini adalah tachometer atau pengukur putaran mesin atau yang dikenal dengan nama RPM. Kemudian ada lagi yang di samping ini adalah ammeter atau ampere meter ya. Ini biasanya digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Kemudian ada juga yang dilengkapi dengan voltmeter atau yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Nah, ada juga yang dilengkapi dengan clock atau jam yang diletakkan di speedometer atau di sistem instrumentasi sepeda motor. Kemudian ada lagi yaitu full and temperature gauge atau pengukur suhu dan bahan bakar. Kemudian ada juga yang dilengkapi dengan ini adalah oil pressure gauge atau pengukur tekanan oli. Kemudian warning system. Nah, perhatikan, ini adalah tipe ECU-nya atau electronic circuit unit-nya yang berfungsi menginformasikan kerusakan yang ada pada mesin. Warning system pada sepeda motor juga tidak sama jumlahnya. Kebanyakan model sepeda motor generasi sekarang, lampu-lampu tanda peringatan disusun dan dipasangkan pada suatu tampilan atau display atau yang dikenal dengan MID, Multi Information Display, ya, yang akan menampilkan status atau keadaan dan kondisi umum dari suatu mesin. Pada beberapa model instrumentasi beberapa instrumentasi ini dihubungkan dengan central control unit atau namanya dengan unit pengontrol yang akan memonitor seluruh aspek dari mesin dan fungsi sistem kelistrikan saat mesin dijalankan. Atau kalau sekarang ada namanya check engine-nya. Ya. Kemudian
Untuk informasi-informasi yang ditampilkan di dalam speedometer ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari berbagai switch atau dari beberapa sensor. Jika dalam sistem ini muncul kesalahan atau kesalahan pada mesin, terdapat masalah, akan ditampilkan dalam bentuk warning atau warning light, atau dikenal dengan nama check engine-nya yang menyala atau lampu tanda peringatan. Nah, atau lampu-lampu ini nanti akan ditampilkan dalam panel LCD atau liquid crystal display. Ingat, bagi beberapa model sepeda motor berbeda-beda ya. Ingat ya, berbeda-beda. Ada yang sudah semuanya digital, ada yang masih indikator biasa. Nah, kita lanjut. Yang berikutnya adalah speedometer. Saya yakin semuanya kenal ini, speedometer. Kira-kira apa ini speedometer? Oke. Speedometer ini adalah alat untuk memberikan informasi kepada pengendara tentang kecepatan kendaraan atau sepeda motor ya. Karena kita membahas tentang sepeda motor. Speedometer pada sepeda motor ada yang digerakkan secara mekanik, yaitu dengan menggunakan kawat baja atau kabel speedometer atau olor, dan secara elektronik. Ingat ya, ada yang menggunakan kawat baja dan satunya secara elektronik. Speedometer yang digerakkan oleh kawat atau kabel ini biasanya dihubungkan ke gigi penggerak pada roda depan. Tetapi ada juga yang dihubungkan ke output sub atau poros output transmisi persneling untuk mendapatkan informasi putarannya, kecepatannya berapa. Nah, kemudian ada lagi yang berikutnya, yaitu lampu indikator gigi persneling. Nih, biasanya dikenal dengan netral. Nah, netral switch atau saklar netral. Ini penting dimunculkan. Kenapa? Karena terkait dengan keamanan pengendara ketika akan memulai atau starter atau menghidupkan mesin kendaraan. Sehingga kendaraan tidak meloncat saat mesin akan dihidupkan. Baik itu menggunakan motor listrik maupun menggunakan engkol kaki atau kickstarter. Jadi tujuannya hanya supaya mesinnya tidak meloncat saat mesin ini dihidupkan. Kemudian umumnya posisi netral switch ini berada di rumah transmisi dan dihubungkan dengan poros mekanisme pemindah gigi yang disebut dengan nama adalah shift drum. Pada saat gigi transmisi netral, kontak pada saklar akan terhubung dengan massa, sehingga mengakibatkan lampu netral akan menyala. Pada sepeda motor yang dilengkapi dengan sistem pengaman, netral switch ini juga digunakan untuk mencegah sistem starter tidak bisa dihidupkan jika posisi transmisi sedang masuk gigi. Nah, ini kalau di kendaraan roda 4, ini diadopsi di sistem transmisi yang menggunakan transmisi otomatis. Ya, di roda 4 itu, kalau posisi handle transmisinya masih pada posisi D, R, nggak bakalan bisa di starter. Ya, harus diposisikan pada posisi parkir baru bisa di starter. Itu untuk kendaraan matic ya. Kalau kendaraan roda 4, tapi kayak ini kelihatan kendaraan-kendaraan sekarang sudah dilengkapi seperti ini. Bahkan ada juga yang dilengkapi dengan standar ya, saklar yang diletakkan di standar. Jadi kalau standarnya masih posisi dipakai, maka starternya tidak bakalan bisa menyala. Lanjut, brake light switch atau saklar lampu rem.
Nah, ini brake light switch, ini sensornya ya, saklarnya ya, posisinya ya. Posisinya kurang lebih seperti ini. Nah, ini penampakan aslinya. Penampakan aslinya, komponennya, spare partnya kurang lebih seperti ini. Fungsi brake light switch ini adalah untuk menghidupkan lampu rem ketika rem depan atau rem belakang sedang digunakan. Saklar rem depan biasanya tipe pressure switch atau saklar tekanan yang digerakkan oleh sistem hidrolik rem depan. Sedangkan saklar rem belakang biasanya tipe plunger yang digerakkan melalui pegas pedal rem belakang dan dapat disetel disesuaikan ketinggian pedal dan jarak bebas remnya. Ya, jarak bebas rem itu, jika jarak bebas rem itu merupakan jarak antara rem ini dipijak dan tidak ya. Jadi kalau dipijak tapi belum menekan atau memberikan tekanan pada fluida ke arah drum brake, maka lampunya belum menyala. Nah, lanjut. Rangkaian sistem lampu rem. Perhatikan gambar. Nah, pada sistem lampu rem ini dia dilengkapi dengan front brake light atau front brake light switch-nya. Kemudian ada rear brake light switch-nya atau switch lampu belakang. Kemudian dilengkapi dengan pengaman, fuse, kemudian dilengkapi dengan baterai, alternator dan regulatornya. Nah, kita lihat di situ ada ignition switch-nya ya. Ada saklarnya ya, saklar kontaknya. Berdasarkan gambar, jika pedal rem ini ditarik, entah itu ditarik, entah itu ditekan, maka saklar rem ini akan menutup yang akan menghubungkan arus dari baterai ke massa melalui lampu rem. Akibatnya lampu rem ini nanti akan menyala. Nah, berikutnya adalah full level meter atau yang dikenal dengan meter bahan bakar. Ingat, setiap pabrikan memiliki ciri khas full level meter yang berbeda-beda. Contoh, ini ya. Ini untuk kendaraan Eropa biasanya itu dilengkapi dengan 1/4, setengah, 3/4 dan sebagainya. Itu untuk kendaraan Eropa. Tapi kalau kendaraan yang ada di Asia itu biasanya tidak dilengkapi dengan 1/4, indikator 3/4, setengah itu enggak dilengkapi. Salah satu kelengkapan sistem instrumentasi pada sepeda motor ini adalah pengukur kapasitas bahan bakar dalam tangki. Jadi full level meter ini berfungsi untuk memberikan informasi tentang kapasitas bahan bakar yang ada di dalam tangki kendaraan bermotor. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen. Nah, komponennya apa saja? Yang pertama yaitu adalah VR atau variable resistor. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya beraneka macam. Nah, bermacam-macam ya, ini bentuknya bermacam-macam. Variable resistor ini merupakan tahanan yang mempunyai nilai yang berubah-ubah, yang berfungsi sebagai perubah arus listrik yang mengalir pada unit full level meter. Full meter ya, yang diletakkan di dalam kemudi, di instrumennya tadi ya, entah itu yang di bawah, entah itu yang di atas, macam-macam ya. Kemudian yang berikutnya adalah pelampung. Nih pelampung. Nah, ini pelampung yang berada di dalam tangki, yaitu komponen yang berfungsi merubah nilai tahanan berdasarkan ketinggian permukaan bahan bakar pada tangki bahan bakar. Ini diletakkan di dalam tangki bahan bakar. Kalau tadi VR-nya di instrumen, tapi kalau ini di pelampung. Bentuknya, spare part-nya seperti ini. Nah, prinsip kerjanya,
saat bahan bakar dalam kondisi penuh. Perhatikan. Ya. Perhatikan. Nah, pada saat bensin penuh, tangki pelampung ini akan berada pada posisi nilai tahanan listrik yang kecil pada variabel resistornya, ya. Sehingga arus listrik yang mengalir pada kumparan pertama lebih besar daripada kumparan kedua, yang akan menghasilkan gaya magnet, gaya medan magnet atau yang dikenal dengan flux magnetik, yang akan menghasilkan kutub magnet yang sejenis dengan kutub magnet pada lempengan magnet jarum penunjuk. Nah, hukumnya kalau sejenis biasanya akan menimbulkan efek yaitu tolak menolak, sehingga jarum nanti akan berputar ke arah full atau penuh sesuai dengan putaran dari lempengan magnet. Nah, selanjutnya, prinsip kerja saat bahan bakar dalam kondisi kosong. Nah, tangki pelampung berada pada nilai tahanan listrik yang besar, sehingga arus listrik pada kumparan pertama berkurang, yang menjadikan kumparan 2 arus listriknya bertambah dan akan menghasilkan garis gaya medan magnet yang sejenis dengan kutub magnet jarum, sehingga magnet ini akan saling tolak menolak dan lempengan magnet akan berputar ke arah kiri berlawanan arus jarum jam sampai jarum tepat berada pada posisi empty atau kosong. Selanjutnya, kita membahas tentang peraturan tentang sistem penerangan. Nah, sistem penerangan. Perhatiin ya. Peraturan tentang sistem penerangan di setiap negara, maksud saya di negara satu dengan negara yang lainnya itu berbeda-beda. Sehingga untuk model sepeda motor yang sama bisa jadi sistem penerangannya dibuat berbeda jika akan dipasarkan untuk negara yang berbeda-beda. Untuk negara bagian Amerika dan Kanada, contoh ya, tidak boleh ada saklar untuk penerangan. Loh, kenapa kok tidak boleh? Karena lampu pada sistem penerangan ini secara otomatis berasal dari ignition switch atau kunci kontak. Tidak dapat dipisahkan, sehingga lampu-lampu ini akan otomatis menyala saat mesin hidup. Untuk lampu sen sering digunakan lampu yang mempunyai 2 filamen. Lampu yang daya atau wattnya kecil akan tetap hidup selama mesin hidup. Ketika tanda lampu sen diaktifkan, lampu yang mempunyai daya lebih tinggi akan berkedip-kedip sebagai tanda bahwa lampu sen sedang dihidupkan untuk memberikan isyarat kepada pengendara lainnya. Ini untuk negara Amerika. Lihat sekarang diadopsi di negara Indonesia. Nah, ini perhatiin, tidak ada switch-nya ya. Jadi langsung dari ignition switch, kemudian langsung masuk ke fuse, kemudian langsung masuk ke tail switch, kemudian langsung masuk ke tachometer light, kemudian speedometer light, bahkan ada juga yang langsung masuk ke headlamp, lampu headlamp. Kemudian untuk negara Eropa dan Asia, nah ini negara kita yang dulu ini ya, tapi sekarang kita kelihatan sudah mengadopsi sistem penerangan di Amerika. Nah, ini yang dulu ya. Perhatiin, rangkaian sistem penerangan ini dibuat dengan melengkapi saklar lampu kepala setelah kunci kontak. Jadi setelah kunci kontak ada namanya saklar lampu kepala.
Dengan rangkaian seperti ini bisa memungkinkan sepeda motor hidup tetapi sistem penerangannya tidak hidup selama saklar lampu tidak diaktifkan. Perhatiin di sini ada ignition switch-nya di sini. Kemudian masuk ke saklar, namanya saklar lampu di sini ya. Jadi kalau ini masih off, maka meskipun ignition switch-nya nyala, lampu tidak bakalan menyala. Nah, ini menyala berarti ini harus di-on-kan terlebih dulu. Lanjut. Jenis-jenis bola lampu yang digunakan pada kendaraan. Yang pertama adalah lampu silindris bayonet. Tegangannya ada yang 12 volt, dayanya sekitar 4 watt. Kemudian ada juga lampu tusuk. Tegangannya 12 volt, dayanya 5 atau 3 watt. Ya. Kemudian ada juga lampu bolan bayonet. Ini ya, bolan bayonet. Tegangannya adalah 12 volt, daya 10 dan ada yang 5 watt, tergantung dari pemakaiannya. Kemudian ada lagi lampu yang berikutnya, ini adalah lampu soft fit ya. Ini tegangannya 12 volt, dayanya 21 dan 5 watt. Kemudian ada lagi lampu yang berikutnya adalah lampu rem dengan satu filamen atau yang dikenal dengan stop lamp. Stop lamp berapa filamen? Satu filamen. Nah, ini tegangannya 12, dayanya ada yang 23. Ada juga stop lamp yang memiliki dua filamen, yaitu tegangannya 12 volt juga, dayanya 21 dan 5 watt. Kemudian ada juga lampu yang berikutnya, yaitu lampu kepala bayonet atau headlamp ya. Tegangannya 12 volt, dayanya 25, ada yang 35 ya. 25 berarti untuk lampu dekat dan lampu jauh. 35 25 berarti lampu dekat dan jauh ya. Kemudian ini adalah lampu kepala asimetris. Tegangannya bervariasi, ada yang 6 volt, 12 volt, 24. Dayanya ada yang 45 dan 40 watt. Kemudian ada lagi lampu yang kekinian sekarang atau yang dikenal dengan lampu H1. Nah, atau lampu halogen ya, orang-orang menyebutnya. Ini ada tegangan 6, 12, 24 volt. Dayanya ada 55 watt. Ini H1, kemudian ada juga lampu yang berikutnya H3. Tegangannya 6, 12, 24 volt. Dayanya 55 watt. Nah, yang terakhir adalah lampu H4. Ini dayanya 60 dan 65 watt. Sedangkan tegangannya ada yang 12 dan 24 volt. Kesimpulan, instrumentasi ini adalah perlengkapan sepeda motor yang berupa alat ukur untuk memberikan informasi kepada pengendara tentang keadaan sepeda motor tersebut. Kemudian, warning system pada sepeda motor juga tidak sama jumlahnya. Kebanyakan model sepeda motor generasi sekarang, lampu-lampu tanda peringatan disusun dan dipasang pada suatu tampilan display atau yang dikenal dengan nama sekarang adalah MID, Multi Information Display. Kemudian ada lagi speedometer. Ini adalah alat untuk memberikan informasi kepada pengendara tentang kecepatan kendaraan atau sepeda motor. Kemudian yang terakhir, peraturan tentang sistem penerangan ini berbeda-beda antara satu negara dengan lainnya. Sehingga untuk model sepeda motor yang sama bisa jadi sistem penerangannya dibuat berbeda jika akan dipasarkan untuk negara yang berbeda. Nah, sekian pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.